berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pelajaran juga alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa sudah selesai. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibullah Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pembukaan sudah. Di sini kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Jadi kami ini dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, program studi pendidikan agama Islam. Ya. Jadi kalau kalian nanya kenapa kami ada di sini, jadi kalau misalkan nanti kalian kuliah juga pasti nanti bakal ada tugas seperti ini ke sekolah, gitu. Apalagi dengan prodinya itu pendidikan, gitu. Pasti kalian akan terjun ke lapangan ke sini ke sekolah, gitu. Jadi di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah hadis Nabawi. Jadi di sini nanti kami akan menjelaskan mengenai seputar hadis, gitu ya. Oke, langsung saja tidak berlama-lama. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Saputri. Saya tidak sendiri. Di sini saya bersama anak saya yang bernama Baik. Nama saya Rahman Dewi. Nama saya Naya Damayanti. Dan saya Hasna Kadilatul Mawar. Baik, di sini kami sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya di sini ada nggak sih yang cita-citanya pengen jadi guru? Ya, acuh aja nggak apa-apa. Jangan mau ya. Ada nggak apa belum kepikiran cita-citanya menjadi apa? Ya, walaupun mungkin cita-cita kalian selain jadi guru, ya semoga cita-cita kalian membawa kesuksesan kepada diri kalian masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi kami di sini akan membahas kitab hadis. Disimak dengan baik ya. Jadi di sini kami akan membahas apa sih itu hadis beserta contohnya, kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis itu apa, kemudian kedudukan hadis di dalam Islam, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran beserta contohnya. Oke, pengertian hadis dan contohnya. Sebelumnya di antara kalian ada yang tahu nggak apa itu hadis sebelumnya? Apa udah belajar tentang hadis itu belum? Ya, walaupun sudah, di sini saya akan menjelaskan kembali gitu ya. Jadi pengertian hadis itu secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yang kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah ma'difu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw tasbih. Hadis ialah segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Jadi intinya hadis itu segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu entah perkataannya, perbuatannya, sifatnya, kepribadiannya, itu dinamakan hadis ya. Bahkan tidur dan bangunnya hadis pun bangun dan tidurnya Nabi pun itu dinamakan hadis. Jadi keadaan Nabi itu dinamakan hadis. Selanjutnya tadi sudah menjelaskan tentang pengertian hadis. Selanjutnya itu contoh hadis. Tadi kan hadis itu perkataan, perbuatan, persetujuan ya kan? Nah di sini contoh hadis perkataan. Hadis qauli ialah hadis yang berupa sabda atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah biasanya hadis ini itu terdapat lafaz qala di dalam redaksinya. Contoh hadisnya
Jadi di sini ada contoh hadisnya, kita lihat dari terjemahannya aja. Di beliau kami melaksanakan sholat dan beliau tidak memerintahkan dan tidak melarangnya. Jadi ketika sahabat melakukan sholat, ya, melakukan gerakan sholat, kemudian Nabi itu tidak memerintahkan, Nabi tidak memerintahkan, tetapi Nabi juga tidak melarangnya. Berarti dalam istilah tersebut Nabi itu setuju dengan gerakan sholatnya para sahabat. Jadi ini yang dinamakan hadis apa? Hadis persetujuan. Selanjutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis, apa yang dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada berdasarkan pengertian, yang kedua berdasarkan redaksi, yang ketiga berdasarkan istilah, yang keempat berdasarkan pemujizatan, yang kelima yaitu berdasarkan lafaz dan makna, yang keenam berdasarkan nilai membaca, yang ketujuh berdasarkan kepastian isi, yang kedelapan berdasarkan tujuan emosi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu berdasarkan pengertian. Secara umum Al-Quran yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril sebagai petunjuk dan pedoman umat Islam. Nah, sedangkan secara umumnya berdasarkan pengertian hadis yaitu segala ucapan, ketetapan dan cita-cita Rasulullah SAW. Itu yang selanjutnya berdasarkan redaksi. Berdasarkan redaksi, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu redaksinya pun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Jibril yaitu sebagai perantara menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Adapun hadis yaitu menurut redaksinya berbeda-beda. Misalkan kalau hadisnya sama yang satunya lagi, itu berarti tidak maknanya juga, walaupun maknanya sama itu beda redaksinya. Kenapa beda? Karena hadis dulunya itu dihafalin, awal-awalnya itu dihafalin sama para sahabat Nabi dan bukannya ditulis, beda dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu berdasarkan nisbah. Al-Quran dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata dan tidak ada lainnya. Contohnya istilah yang digunakan yaitu seperti kalau Al-Quran Allah berfirman, tanda kutip Allah berfirman biasanya ya. Nah, sedangkan kalau hadis itu diriwayatkan Nabi dengan disandarkan kepada Allah. Nah, disandarkan kepada Allah itu bersifat as-sayyidi yaitu menandakan. Contohnya seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang baru Allah berfirman. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemujizatan. Kalau Al-Qurannya itu mau melakukan dan maknanya itu berarti mujizat. Selanjutnya yaitu yang keenam berdasarkan nilai membaca. Nah ini maksudnya tuh Al-Quran kan kalau kita sholat kan kita membaca ayat dari Al-Quran ya. Betul. Kita baca sunnah. Juga kita bisa membacanya di dalam sholat sebagai ibadah. Terus juga ada berdasarkan kepastian isi. Nah, Al-Quran itu sifatnya jumlah dibandingkan hadis yang harus dilihat dari
yang mana fungsinya itu yang pertama sebagai bayan at-takdir. Bayan at-takdir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang ditetapkan Al-Quran. Jadi kalau fungsi Al-Quran fungsi hadis dalam Al-Quran dalam bayan at-takdir itu sebagai penjelas memperkuat hukum. Sebagaimana contohnya misalkan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi "Faman syahida minkum syahra falyasum", yang artinya siapa saja yang menyaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Ya kan di sini belum jelas hukum Allah menentukan hukum di Al-Qur'annya. Kan timbul banyak pertanyaan. Sejak kapan kita mulai berpuasa? Maka hadis ini memperjelas hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang mana hadisnya itu memperjelas berbunyi, jika kamu sekalian melihat ru'yah atau bulan Syawal, bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan jika kalian melihat ru'yah bulan Syawal, maka berbukalah. Jadi hadis itu mempertegas hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran. Bisa kita ngerti kalau bayan at-takdir. Yang kedua fungsinya itu sebagai bayan at-tafsir, yang mana pengertiannya yaitu memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Nah kalau ini kan memperjelas. Bayan at-tafsir memberikan tafsiran yang lebih jelas lagi terhadap hukum Al-Quran. Yang mana di sini contohnya itu dalam ayat Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di sini kan masih ada lagi pertanyaan. Tegakkanlah sholat. Kita sholat mau kayak gimana, kan gerakannya nggak tahu, nggak dijelasin kan? Jadi ditafsirin lagi di sini. Yang mana bunyi hadisnya itu, sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau sekalian melihat aku sholat aku ini. Nah panjang lagi ya merujuknya. Jadi ditafsirin lagi ayat itu oleh hadis yang tadi. Dan fungsi yang selanjutnya itu yang ketiga, fungsinya bayan tasyri'i atau ziyadah, yang mana artinya adalah membentuk hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah pokok saja. Jadi kalau yang ini tuh membentuk hukum yang tidak ada ya di dalam Al-Quran, tidak jelas di dalam Al-Quran. Contohnya itu seperti hadis riwayat Tirmidzi, yaitu sembelihlah janin mengikuti sembelihan ibunya. Jadi tidak dijelasin di dalam Al-Quran itu cara menyembelih itu kayak gimana. Nah untuk fungsi yang keempat yaitu sebagai bayan an-nasab atau bayan taghyir, yaitu melakukan perubahan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Quran. Nah contohnya itu ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang mana bunyinya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatul walidayni wal aqrabin bil ma'ruf hatta haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang ia meninggalkan kebaikan atau harta yang banyak. Berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat Al-Quran ini kan diwajibin ya untuk berwasiat, tetapi dalam hadis itu diubah hukumnya menjadi sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada bagi orang-orang yang benar-benar memiliki hak untuk itu, makanya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi di dalam hadis ini diubah hukumnya, jadi
tidak wajib berwasiat, tapi setiap orang memiliki haknya itu untuk berwasiat. Dapat dipahami semuanya? Jadi fungsinya itu ada 4 ya. Tadi yang pertama itu bayan at-taklid, yaitu mempertegas hukum yang ada di Al-Quran, hadis itu. Yang kedua bayan at-tafsir, yaitu memperinci lebih dalam lagi hukum-hukum yang ada di Al-Quran. Dan yang untuk ketiga fungsinya itu bayan tasyri'i atau bayan ziyadah. Kalau itu membentuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau fungsi yang keempat bayan an-nasakh itu merubah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu. Mungkin sesi penjelasan materi sudah selesai ya, sudah kami semua sampaikan. Nah, kalau misalkan ada yang belum paham, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Acungkan tangannya. Sumber hukum Islam selain Al-Quran dan hadis apa aja? Selanjutnya ada lagi? Oke, silakan. Apakah ada yang bisa masuk? Oke, baik. Kenapa harus ada hadis padahal Al-Quran merupakan suatu yang sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya? Baik, terima kasih. Mungkin jawabannya akan langsung dijawab oleh pemateri ya. Di sini kakak mau menjawab pertanyaan kenapa harus ada hadis padahal Al-Quran itu merupakan suatu hal yang sempurna tanpa ada kekurangan di dalamnya. Jadi kan di tadi kan sudah dijelaskan ya fungsi Al-Quran, fungsi hadis dalam Al-Quran itu. Nah, di sini tuh kenapa harus ada hadis? Kan kalau misalkan Al-Quran itu sifatnya masih umum ya. Nah, misalkan kan tadi ada contoh ya mendirikan sholat. Kan kalau misalkan di Al-Quran itu kayak mengajarkan sholat, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana tata cara gerakan sholatnya gitu. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan bagaimana gerakannya gitu. Diperjelas lagi makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Apakah bisa dipahami yang tadi bertanya? Selanjutnya akan dijawab oleh Esther. Tadi pertanyaan yang sumber hukum selain Al-Quran dan hadis apa? Ada yang iya? Bagus ya. Jadi langsung aja ya sama terjawab. Sumber hukum selain Al-Quran dan hadis itu ada ijma dan qiyas. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga itu ijma, dan yang keempat itu qiyas. Al-Quran kan sumber hukum pertama, jadi Al-Quran itu merupakan kalam Allah kan ya. Kalau hadis itu menyempurna Al-Quran, kalam sabda kanjeng Nabi untuk menyempurnakan Al-Quran. Dan sumber hukum yang ketiga itu ijma, yaitu pendapat para ulama, jadi merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tapi ini merupakan, kalau ijma itu pendapat para ulama. Jadi kalau yang keempat itu ijma qiyas. Kalau qiyas itu analogi para ulama, tidak jauh beda dengan ijma. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama
Jadi intinya hadis palsu ini nggak boleh disampaikan ke orang lain, karena maknanya juga nggak jelas gitu loh. Bukan berasal dari mana gitu juga nggak tahu kan. Makanya disebut hadis palsu gitu. Nah hadis palsu ini sifatnya nggak boleh disampaikan, tetapi apabila kita menyampaikannya hanya untuk memberikan ilmu kepada orang lain, bahwasanya hadis palsu ini tidak boleh. Hadis palsu ini contohnya seperti ini, dan hadis palsu tidak boleh disampaikan. Nah itu boleh kita menyampaikannya, tapi intinya hanya untuk sebagai ilmu pengetahuan buat yang lain. Paham sampai di sini? Mungkin sesi pertanyaan sudah selesai. Di sini saya ingin bertanya, satu orang boleh jawab apa yang dinamakan hadis. Gak apa-apa, curi tangan. Artinya kita udah istirahat ya, sok istirahat, silahkan curi tangan. Apa itu hadis? Kan tadi udah dijelasin ya penjelasannya, kedudukan hadis itu bagaimana, fungsinya apa aja. Ini cuma kita tanya doang, pengertian hadis itu apa sih tadi yang kalian tangkap gitu. Ada yang mau jawab? Boleh, silakan. Coba berdiri deh. Siapa namanya? Asa. Nah, Saskia, silakan. Apa? Sesuatu yang baru, oke, boleh. Jadi kalau misalkan menurut tes Saskia itu hadis itu sesuatu yang baru. Itu menurut secara bahasa ya. Secara istilahnya hadis itu suatu perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat dan kejadian Nabi Muhammad SAW. Oke, sesi pertanyaan sudah, kemudian kakak-kakak di sini juga sudah bertanya. Ada yang ingin menyimpulkan? Sudah selesai, tinggal kesimpulan aja. Ada yang mau menyimpulkan dari semua materi tadi? Gak ada. Udah langsung kesimpulan deh. Nih, jadi kesimpulannya hadis ialah merupakan sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, tujuan, kepribadian gitu. Nah, Al-Quran dan hadis ini sudah sangat jelas berbeda ya. Tadi kan sudah ada ya perbedaan hadis dan Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, hadis itu merupakan sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Al-Quran itu sumber utamanya gitu. Nah, hadis ini berfungsi sebagai penjelas dan penguat bagi Al-Quran. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kami gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun dalam menjawab pertanyaan yang kalian ajukan gitu. Kami di sini juga belajar, kalian belajar, di sini kita juga belajar. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.